Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari mahasiswa manajemen S1 Universitas Lampung. Saya sendiri Alzin Nasution dengan ujung NPM 176. Saya sendiri dari Muhammad Rizky Ramadhani, ujung NPM 86. Dan saya Ganong Nurda dengan ujung NPM 180. Dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis, pada video ini kami akan melakukan wawancara kepada pemilik UMKM kosmetik asal Lampung yaitu brand NZ Nazwa. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi terkait aspek-aspek penting dalam kelayakan sebuah bisnis, mulai dari sejarah, perkembangan strategi pemasaran, permodalan, pengelolaan sumber daya manusia, operasional, teknologi, hingga prospek bisnis lainnya. Ya, saya Anas Nasution. Saya sebagai manajer dari CV Anaza Bersaudara yang mempunyai kosmetik bernama brandnya Anaza dan Nazwa. Ya, sebelumnya saya menceritakan sejarah awalnya dulu ya. Jadi CV Anaza Bersaudara terbentuk di tahun 2016, yang dimana tahun tersebut kami ini sama Pak Zubir sudah, sebelumnya saya manajernya dan pemilik utamanya Pak Zubir Nasution sebagai ownernya. Pak Zubir itu sudah berkelana dan mempelajari serta menjual kosmetik itu sudah kurang lebih 20 tahun. Nah, sendiri kerja di perusahaan sebelumnya dan keluar dan membuat brand dan service sendiri. Nah itulah di tahun 2016 karena Pak Zubir sudah punya karyawan dari brand sebelumnya, di Pak Zubir pindah ke brand sendiri tanpa harus mencari karyawan lagi. Pak Zubir hanya membuat produknya aja dan menjual produknya di tahun 2016 itu. Jadi usahanya itu bagian perdagangan ya, di bagian perdagangan. Brandnya itu kosmetik, untuk brand kosmetik seperti make up, skincare, dan segala macamnya. Di brand Nazwa ini dan Anaza, kami ini masuk pasarnya di UKM ya. Berbeda dengan UMKM, kami masuknya UKM menengah. Nah, yang dimana kosmetik kami ini asli lokal dan diproduksi di pabrik asli di Indonesia. Nah, jadi kami ini memiliki target pasar menengah seperti ibu-ibu, justru wanita yang di atas 20 tahun gitu. Yang dimana kosmetik ini kami ini pasarnya di daerah-daerah wanita dewasa dan serta ke ibu-ibu rumah tangga. Pengembangannya ini dari tahun 2016 ini sampai tahun 2005 ini kami masih sama sistem dalam penjualan. Sistem penjualan tetap sama. Dalam masalah produk juga tetap sama. Tidak ada perubahan sistem yang signifikan ya Pak ya. Belum. Sebelumnya Pak Zubir itu tidak memiliki, ketika memulai Anaza ini tidak memakai pinjam di bank ya. Karena Pak Zubir ini kan sudah kurang lebih 20 tahun ya, berarti kan dia punya tabungan sendiri dari menyisihkan gajinya segala macam. Dia kan sistemnya kan bagi hasil dengan perusahaan sebelumnya. Jadi Pak Zubir kan kurang lebih sebelum itu punya 10 cabang lagi di Indonesia ini. Jadi kan dari punya permodalan dari tabungan diri sendiri gitu, serta ada investasi sendiri gitu. Jadi gini, untuk sistem penjualan kami itu menggunakan sales yang door to door. Jadi kami ini penjual bertemu langsung dengan konsumennya langsung dari tangan pertama. Jadi kami ini memiliki beberapa sales. Nah, sales ini yang kami minta untuk penjualan di lapangan langsung gitu. Untuk sistem sumber daya manusianya kami ini nggak terikat umur. Kalau misalnya ya lulus SMA mau kerja masalah, ibu-ibu mau kerja masalah. Harus dari manusianya kami ini kan tidak ada tidak terikat secara kontrak tanda tangan, tapi kami ini
dalam pembagiannya adil gitu. Jadi kami ini tidak menggunakan sistem bagi hasil gitu. Jadi sales ini yang pengen kerja ya yo, kalau nggak mau kerja libur ya nggak masalah kami itu. Tapi jika sistem bagi hasil ini yang kerja dapat hasil yang banyak, yang kurang kerja ya seadanya aja hasilnya gitu. Jadi kami mengolah sumber daya manusianya dan memberikan efektivitas pembagian hasil yang baik buat salesnya. Jadi salesnya yang pengen kerja ya semangat gitu. Personal kami ini menggunakan mobil untuk keliling-keliling. Jadi sales itu dimudahkan dalam bekerja untuk keliling-keliling pangan itu dengan mobil. Jadi satu mobil itu bisa ada 4-6 orang gitu. Jadi sales ini sudah dimudahkan dari segala halnya, dari personalnya tinggal ada mobilnya, barangnya dari kami gitu. Jadi cuma tenaga badannya untuk menjual di sales di lapangan gitu. Dan tahun 2025 ini kan teknologi udah maju, apalagi setelah COVID kan otomatis banyak yang toko marketplace yang bertebaran, kayak Shopee, TikTok, kami masuk juga ke situ. Ya sebenarnya di sebelum COVID, dari tahun 2016 ke 2025 ini kami kan masih sistem sama bagi hasil. Habis itu kami langsung ke sales konsumen langsung. Si tantangan pertama itu pas COVID 2020, di mana orang-orang kan bicara diri kami kan penjualannya dan sedikit terhambat. Habis itu dengan bagaimana strategi kami melakukannya, ya kami mulai masuk ke dalam e-commerce, di mana kami muncul langsung ke dalam marketplace gitu. Apalagi sekarang persaingan dulu kalau kosmetik itu nggak sebaik sekarang. Apalagi persaingan semakin baik dari perusahaan Cina masuk ke dalam Indonesia, keluar dari luar negeri yang masuk ke Indonesia pakai nama perusahaan Indonesia dengan harga bersaing di harga. Apalagi kosmetik mungkin murah, kan dulu kosmetik mah di atas 1.000 masih banyak. Sekarang kosmetik di bawah 100.000 itu banyak banget. Jadi kami harus bersaing di harga, habis itu di marketingnya, produknya gitu. Sekarang kosmetik makin bermacam-macam varian jenis. Jadi bagaimana perusahaan bisa bersaing, kami mengadaptasi dan kami menyesuaikan dalam keadaan tersebut gitu, memproduksi varian kosmetik baru, bersaing di harga, habis itu mencari formulasi dengan yang tepat agar sesuai dengan konsumen yang di Indonesia sekarang gitu. Depannya itu kami sekarang akan meningkatkan dari kualitas itu harus semakin ditingkatkan dengan produk, apalagi persaingan produk ini nggak cuma satu tapi ratusan kosmetik sekarang udah banyak di Indonesia. Jadi kami harus bersaing di bagian variatif produk gitu loh. Kalau kami ada produk yang bagus yang lagi rame, kami harus adaptasi gitu. Jadi produk itu kita nggak harus sama tapi kami menyesuaikan dengan keadaan pasar yang lagi rame apa. Contoh khusus sekarang lagi rame kosmetik, produk kami berarti kan bagian make up, kita menyesuaikan karena harus menciptakan produk yang sama gitu, khusus biar ketinggalan hype-nya gitu. Di situ harganya jangan terlalu tinggi, kami menyesuaikan dengan pasar. Intinya bagian sumber daya manusianya oke juga, orang itu menyesuaikan gimana menciptakan service kami ini nyaman dengan keadaan sekarang gitu. Di sekarang ini kan bersaingnya ketat gitu, seperti itu bagian dekoratif, kecantikan perawatan wajah. Jadi kami harus menyesuaikan dengan cara menciptakan produk yang baru, habis itu bersaing dengan harga gitu. Bagaimana marketingnya harus kami tepat sasaran dengan apa yang kami pasarkan gitu. Jadi itulah cara-cara kami menghadapi persaingan ke pasar sekarang dengan variatif produk, dengan persaingan harga, marketingnya. Demikian wawancara yang telah kami lakukan bersama Bapak Anas selaku manajer dari CV An-Nazah Shop Bersaudara dengan brand MZ Nazwa dan An-Nazah. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Anas
yang telah meluangkan waktu, informasi, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan. Semoga wawancara ini bermanfaat tidak hanya bagi tugas akademik kami, melainkan juga sebagai wawasan nyata tentang bagaimana pelaku UKM dari perusahaan CV An-Nazar Bersaudara ini dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya di lapangan. Baik, kami akan memberikan saran dan masukan terhadap CV An-Nazar Bersaudara. Jadi yang pertama sarannya terkait inklusi keuangan. Pemanfaatan kredit dan layanan keuangan formal meskipun tidak mengalami kendala pemodalan, CV An-Nazar Bersaudara sebaiknya mulai mempertimbangkan akses ke program pembiayaan produktif seperti kredit usaha rakyat atau KUR atau pembiayaan dari lembaga non-bank berbasis fintech. Hal ini penting untuk mendorong ekspansi usaha dengan tetap menjaga arus kas dan memperluas jaringan distribusi. Habis itu ada penguatan literasi keuangan digital. Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan seperti buku warung, Makari Jurnal, atau QuickBooks dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kesiapan perusahaan dalam pelaporan keuangan, terutama jika akan mengajukan kredit atau investor di masa yang akan datang. Kemudian untuk asuransi usaha dan tabungan berjangka. Jadi perusahaan ini disarankan untuk mempertimbangkan asuransi perlindungan aset dan tabungan berjangka untuk perencanaan investasi jangka panjang, termasuk pengembangan produk baru atau ekspansi cabang. Kemudian terkait kendala dan masalah dihadapi, yang pertama ada digitalisasi lebih mendalam. Jadi perusahaan itu harus memperkuat pemasaran digital secara strategis, misalnya dengan membuat konten video kreatif dan edukatif, dan dengan memanfaatkan TikTok Ads dan menjalin kerjasama dengan beauty influencer lokal untuk membangun brand awareness yang lebih luas. Kemudian dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi, jadi sistem insentif dapat disertai pelatihan berkala tentang public speaking, pengetahuan kosmetik, hingga pemasaran digital agar sales memiliki nilai tambah dan bisa menjadi beauty konsultan bukan hanya tenaga penjual. Dan terakhir ada komentar dan masukan wawancara untuk prospek ke depannya. Jadi dalam ini peluang menjadi brand nasional dengan positioning yang tepat sebagai kosmetik lokal yang halal, aman, dan affordable. NG Beauty Najwa berpotensi menjadi pemain nasional dalam waktu 3-5 tahun. Strategi diferensiasi perlu difokuskan pada produk berbasis kebutuhan lokal seperti kosmetik muslimah, skincare herbal, dan produk organik. Kemudian skalabilitas dan ekspansi. Pewawancara menyarankan agar perusahaan mulai menjajaki seperti ekspansi pasar regional seperti Sumatera bagian utara hingga Kalimantan, kemudian kemitraan strategis dengan toko kosmetik lokal, pusat pembelanjaan, dan retail modern. Kemudian ada ekspor ringan melalui jalur informasi di diaspora Indonesia di Malaysia, Taiwan, dan Brunei sebagai tahap awal internasionalisasi. Kemudian ada sistem manajemen struktur. CV An-Nazar Bersaudara dinilai siap untuk mengembangkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning sederhananya untuk mengelola penjualan, inventory, dan SDM. Hal ini akan menunjang keberlanjutan operasional dan efisiensi manajer jangka panjang. Sekian itu saja masukan, saran, dan komentar untuk prospek kedepannya CV An-Nazar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.